Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat berpuasa. Moga-moga amalan kita diterima oleh Tuhan. Dan sekarang kita teruskan kebiasaan kita, yaitu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat kaum muslimin kepada anak-anak Yanuar. Saya harapkan supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Buya atas kepercayaannya yang diberikan pada saya. Untuk surat yang pertama berasal dari saudari Yati Marto Jorelo, Gang Pala 2, Street 8, RT 1, RK 1, Bogor. Isi pertanyaannya begini Buya. Iya. Bolehkah kita mengambil air sembahyang dengan memakai air hangat kalau kita dalam keadaan sakit? Boleh. Sebab itu kan air itu kalau dipanaskan tidak berubah, tapi kalau dimasuki najis baru berubah. Atau sudah berubah warnanya, berubah baunya. Karena misalnya masuk kencing ke dalam, itu baru tidak boleh. Tapi kalau air bersih, air suci dipanaskan, itu kan lebih baik. Apalagi kalau di sebelah Bogor itu pagi-pagi agak dingin sedikit, boleh saja Anda. Tidak ada halangan. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Yati ini Buya. Ya. Begini isi pertanyaannya. Kedua orang tua kami telah lama meninggal dunia, dan kami berniat untuk melakukan ibadah haji tahun ini bila Tuhan mengizinkannya. InsyaAllah, mudah-mudahan diizinkan Tuhan. Bolehkah kami menghajikan orang tua kami yang telah meninggal itu Buya, dengan mengupakan orang lain di sana selama kami menunaikan ibadah haji itu? Mohon jawaban dari Buya. Bukan saja boleh, itu dianjurkan. Kalau yang sebaiknya kita sendiri yang menghajikan orang tua kita itu. Tapi kalau kita sudah haji, kalau anak-anak belum haji, ya lebih baik cari orang yang dipercaya di sana. Banyak itu tiap-tiap tahun, terutama mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mekah atau di Madinah. Ditawarkan berapa dia suka diongkosi berangkatnya pergi ke Arafah itu. Itu sudah banyak dibicarakan, dan memang ada hadis-hadis yang menguatkan hal itu. Boleh kita menghajikan orang yang telah meninggal itu, atau mengupahkan orang lain menghajikannya. Apalagi pertanyaannya? Untuk pertanyaan kedua berasal dari saudara Masnun H Malik, maksud kami, Jalan Kelurahan RT 3 RK 2 Cinangka, Sawangan, Bogor. Bogor juga ya. Isi pertanyaannya begini Buya. Yang pertama, salahkah seorang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil 8 bulan? Dan apakah berdosa jika seorang suami itu menceraikan istrinya tanpa salah sedikit pun? Itu pertanyaannya Buya. Perkara mentalak itu diambil kepada hukum ialah hak si laki-laki. Bagaimana pepatah, talak bagi si laki-laki, idah bagi si perempuan. Adapun orang tidak bersalah ditalaknya, itu dia salah, tapi talaknya jatuh juga. Sebab itu kekuasaan mutlak bagi si laki-laki tadi. Cuma oleh karena sekarang ini sudah ada peraturan di negara kita, apatah lagi ada badan P4 kaum ibu, kalau misalnya seorang istri merasa ditalak tidak bersalah, terutama sudah 8 bulan mengandung, itu lebih baik diminta diselesaikan, kruh dijernihkan, kusut diselesaikan. Mudah-mudahan jangan jadi talak. Jadi laki-laki yang mentalak saja istri 8 bulan
mengandung, lantas ditalak. Itu laki-laki begitu yang sudah tidak tahu aturan itu. Sekarang kan sudah ada aturan dalam negara kita. Adapun talaknya jatuh, so itu hak dia. Perbuatannya itu tercela, memang tercela. Sedangkan tidak bersalah, tidak ditalak saja. Itu ada hadis, inna abghadal halali indallahi at-talaq. Satu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala ialah talak itu. Arti dibenci, tidak disenangi, tetapi talaknya jatuh. Ini ingat. Misalnya dia benci lalu ditalak, ini katakan karena perempuan tak suka itu, lantas talaknya tidak jatuh, itu tidak ada, itu jatuh. Nah, tapi kan sekarang karena ada penyelesaian hakim atau pengadilan agama, dibawa ke sana, dibicarakan baik-baik, kan lebih baik daripada begitu saja. Nah, itu sudah. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Masnun ini, Bu ya, masih berkaitan dengan soal perceraian. Di mana pertanyaannya berisi begini, Bu ya. Dalam suatu sidang agama, perceraian di pengadilan agama itu pernah terjadi satu kali tapi tidak putus. Dan suami tidak mau lagi mengikuti sidang-sidang yang selanjutnya, Bu ya. Apakah itu berarti syah perceraian itu? Iya. Ya, itu kan saya sudah katakan, tidak usah diulang dua kali lagi. Kalau laki-laki itu menceraikan, cuma ada keterangan lain. Kalau sedang marah, ighlaq namanya, pikirannya tertumbuk, sedang gelap mata, cerai. Tapi nanti antara 1 jam di belakang dia sudah menyesal. Ini bisa dikadukan lagi kepada pengadilan agama, mungkin itu talaknya dianggap tidak jatuh. Jadi hal ini penyelesaian dengan hakim yang baik sekali soal seperti ini. Jangan diselesaikan berdua saja. Negara kita sudah tambah teratur dengan adanya undang-undang yang demikian itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Masnun ini, Bu ya. Iya. Bagaimanakah menurut hukum agama Islam bila bayi yang dikandungan telah lahir dan kini berumur 8 bulan, sedangkan bekas suami tidak pernah sama sekali melihat bayi itu, bahkan juga tidak pernah kirim uang belanja? Mohon jawaban dari Buya. Itu kan sudah ada. Ada taklik ketika kawin. Kalau 6 bulan laki-laki meninggalkan istrinya, tidak memberi nafkah atau zahir atau batin, tidak ada kabar berita, itu perempuan sudah boleh datang kepada pengadilan agama mengadukan halnya, dan itu tersebut dalam taklik dengan membayar 50 rupiah katanya. Tapi sekarang 50 rupiah itu cuma sebutan saja, mungkin bisa berdamai juga, barangkali entah berapa ribu membayar. Nah, itu dapat diselesaikan. Bisa bercerai. Ada yang 6 bulan, tidak ada berita. Ada yang lebih lama lagi 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu lihat kepada bunyi taklik. Itu mesti pegang taklik tadi. Begitu, Bu ya? Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua telah selesai, Bu ya? Iya. Sekarang pertanyaan ketiga berasal dari saudara Mah Maskun, karyawan PT Arjuna, Kampung Si Baru, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Cukup jauh juga. Iya, Kalimantan Tengah itu Palangkaraya itu pusatnya ya. Iya, betul. Isi pertanyaannya ada 4 buah, Bu ya. Yang pertama berisi begini. Buya, Ananda adalah seorang perantauan, bertempat tinggal di sebuah kompleks. Di tempat tinggal saya itu penghuninya tidak berapa banyak, dan kami juga mengadakan sembahyang Jumat, tapi orangnya tidak mencukupi 40 orang, paling-paling 10 atau 15 orang. Apakah syah sembahyang Jumat kami itu, Buya?
hal ini terjadi khilafiyah. Di dalam mazhab Syafi'i baru sah mendirikan satu Jumat kalau cukup orang 40 yang fasih bacaannya dan mustautin menetap di tempat itu. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik 17 tidak 40, 17 sudah cukup. Kalau orang sudah cukup 17 orang, itu fasih bacaannya bagus, itu sudah berdiri Jumat. Di dalam kitab Nailul Awtar dikatakannya dengan jelas lagi, asal sudah banyak, itu sudah boleh mendirikan Jumat. Sudah banyak, 6 sudah banyak juga, 7 sudah banyak juga, lebih dari 3 sudah banyak juga. Jadi timbang sajalah sendiri baik-baik, jangan kita terlalu terikat. Memang banyak, kalau sekiranya baru 3 orang tidak usah mendirikan Jumat, meskipun ada juga mazhab mengatakan sah, malah yang mengatakan 1 orang berjumat juga boleh katanya. Tapi saya sudah berulang-ulang mengatakan pendapat saya bahwa Jumat itu bagi saya ramai. Jadi bagi saudara di tempat tinggal di Kalimantan Tengah itu, kalau sudah lebih daripada 10 orang, ada harapan lagi akan bertambah, teruskanlah Jumat itu, jangan dikatakan tidak sah. Karena kalau sekiranya di tempat itu jauh lagi, lebih kalau seperti di Kalimantan Tengah, selama-lamanya tidak akan ada Jumat nanti. Kalau sekiranya orang 20 sudah hendak juga didirikan. Jadi agama kita ini mudah. Kalau ada mazhab Syafi'i mengatakan 40 tidak bisa, ambil ke mazhab Malik yang 17. Bukan kita namanya oportunis mazhab, tetapi pertimbangan tentang ramainya makhluk. Apatah lagi di Kalimantan Tengah itu memang negerinya masih berjauh-jauhan itu. Sekian saja jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Mahmaskun ini, Buya, berisi begini: apakah saya ini termasuk musafir atau bukan, Buya? Sebab saya merantau di negeri orang. Demikian, Buya. Merantau itu saya juga merantau di Jakarta. Saya datang kemari tahun 49 dulu, jadi sudah 31 tahun sekarang. Jadi kalau dikatakan merantau juga tentu tidak. Biasanya yang dikatakan merantau itu dalam hadis-hadis sehingga 2 bulan. Kalau sudah agak lama tentu tidak merantau lagi namanya. Kadang-kadang orang merantau dari Sumatera datang ke Jawa, lebih banyak yang telah berkubur di Jawa, namanya merantau juga. Jadi tentu ada batasnya yang lebih baik. Ada seperti Abdullah bin Umar, dalam perjalanan 2 bulan dia tetap saja melakukan qasar dalam sembahyangnya. Tapi yang lebih daripada 2 bulan tidak ada bertemu hadisnya yang kuat. Timbanglah oleh anak anda sendiri memakainya. Baik, Buya, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Mahmaskun ini berisi begini: kalau kita bangun kesiangan, bagaimana cara kita mengerjakan sholat subuh, Buya? Mohon jawaban, Buya. Nabi Muhammad pun pernah kesiangan di dalam satu perjalanan bersama beberapa orang sahabatnya, atau patroli barangkali, tidur. Pagi-pagi bangun matahari sudah tinggi, disuruhnya juga Bilal azan katanya. Jadi sembahyang menjahar seperti biasa. Jadi kalau sekiranya saudara kesiangan, lebih baik menurut Nabi itu saja, terus sembahyang, terus jahar pakai azan dan segala. Cuma jangan sampai 2-3 kali, karena dalam sejarah Nabi cuma 1 kali itu pula kejadian. Lebih baik saudara beli beker supaya 4:30 pagi kata beker saudara sudah bisa sembahyang. Yang sekali tidak apa. Tapi nanti kalau kita sengaja biar sesat begitu, itu sudah salah kita.
Ya, saya lama-lama baru tidur supaya nanti saya terbangun siang hari, ya itu tidak boleh itu. Ya, ya. Untuk pertanyaan terakhir dari saudara Mah Maskun ini, ya. Isinya begini Buya. Bagaimana kalau kita dalam suatu perjalanan naik kapal terbang, sedangkan sholat maghrib dan isya kita tidak dapat mengerjakannya karena penuhnya penumpang Buya. Sedangkan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 5 pagi. Dapatkah sebelum melakukan sholat subuh itu kita kerjakan sembahyang maghrib dan isya kita itu Buya? Baru kita sembahyang subuh. Mohon jawaban dari Buya. Di dalam kapal terbang mudah saja mengerjakan sembahyang. Saya sendiri sudah beribu kali naik kapal terbang yang jauh-jauh. Datang maghrib saya sembahyang, datang isya saya sembahyang. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Saya ulang sekali lagi. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila datang perintahku sesuatu perintah, kerjakanlah menurut kondisi dan situasi yang ada pada waktu itu. Waktu maghrib datang saya di kapal terbang bisa beruduk, saya beruduk. Lantas saya duduk kembali ke tempat duduk saya. Saya baca Allahu Akbar. Saya ketika rukuk menunduk sedikit, ketika sujud lebih dalam nunduknya. Nah, itu namanya sekedar kesanggupan kita pada waktu itu kita kerjakan. Ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan, tidak usah qada lagi. Jadi saudara tidak akan terhalang mengerjakan sembahyang di dalam kapal terbang. Jadi demikian Buya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari saudara Teguh Winarto dengan alamat Jalan Patimura 12, strip 159 Malang. Di Malang ya, di Malang, Jawa Timur. Isi pertanyaannya ada 2 buah Buya. Yang pertama, ada orang yang mengatakan berpuasa Rajab itu hukumnya dosa. Apa betul itu Buya? Nah, puasa bulan Rajab itu untuk melatih diri puasa Ramadan nanti. Puasa Sya'ban juga begitu. Kalau ada yang mengatakan dosa, saudara minta keterangan kepada mengatakan itu apa hadisnya. Jadi kalau berdosa haram itu, haram puasa bulan Rajab. Coba minta mana keterangan hadisnya. Kalau tidak ada, tentu tidak bisa membuat fatwa saja sesuka hati. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Keberanian kamu membuat fatwa mengharamkan barang yang halal, itu berani masuk neraka namanya yang begitu. Jadi demikian Buya. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saudara Teguh Winarto ini Buya, berisi begini. Kalau kita sembahyang membaca usoli, katanya masuk neraka. Mohon jawaban dari Buya. Itu seperti tadi itu juga. Murah betul Tuhan Allah masukkan orang ke dalam neraka. Cuma yang benarnya usali itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Sebab kita beribadat menurut contoh Nabi, tentu jangan kita pakai usali pula. Tapi ada ulama mengajarkan usali itu katanya menolong niat kita. Jadi kalau kita berniat mau sembahyang zuhur 4 rakaat, kita katakan usali. Saya sekarang mau sembahyang fardal zuhri, fardu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat adaan tunai, makmuman jadi makmum atau imaman jadi imam lillahi ta'ala dengan atas nama Allah. Itu bahasa Arab. Kalau misalnya begitu, apa kita nanti tidak boleh bahasa Indonesia? Akan susah lagi nanti itu.
Nanti kalau ada pekerjaan kita yang lain, kita mau keluar, mau kemana? Saya sehari akan keluar dari rumah, mau pergi ke pasar membeli barang. Apa kita bicarakan lagi begitu? Tentu tidak. Jadi janganlah masuk-masuk bilang-bilang ke masuk neraka saja. Tidak apa. Banyak orang yang tidak memakai usali itu. Jadi kalau kita tidak memakai usali juga tidak apa, asal kita sadar betul sembahyang apa yang kita sembahyang. Zuhurkah, asarkah? Nah, tentu kalau ditanyai orang waktu itu kita bisa menjawab, ini saya semua sembahyang asarnya. Jadi memang yang paling kerasnya cuma tidak usah pakai usali itu. Tapi tidak ada masuk neraka. Lekas betul orang masuk neraka nanti kalau begitu keadaannya. Ya. Jadi begitu Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini Bu ya. Iya. Berasal dari Saudara Agus Rashid Karman, siswa SMEA Karawang. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Ada 3 buah. Yang pertama, mohon jawaban tentang adanya Imam Mahdi Bu ya. Ya, ada itu keterangan-keterangan tentang Imam Mahdi. Katanya akan datang di akhir zaman membawa petunjuk. Jadi sudah sebagai kepercayaan. Nah, kalau di Jawa itu namanya Ratu Adil. Kalau di Makassar namanya Karaeng Data. Dia akan membawa keadilan ke muka dunia ini. Memang ada kepercayaan demikian. Tetapi bagi kita, orang penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak menjadi prinsip kepercayaan. Segala sesuatu akan datang juga orang yang akan memperbaharui faham agama. Jadi tidak usah menyebut Mahdi seperti itu juga demikian keadaannya. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kepercayaan kepada kedatangan Imam Mahdi itu memang ada, terutama dalam kalangan Syiah. Bagi mereka itu prinsip kepercayaan itu. Bagi kita ahli sunnah tidak tersebut dalam kepercayaan yang 5. Yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya untung baik dan untung buruk itu sudah tertulis pada sisi Allah Ta'ala. Anda ada nomor 7, percaya akan Imam Mahdi akan datang. Anda ada kepercayaan kita yang begitu. Untuk pertanyaan kedua dari Saudara Agus Rashid Karman ini Bu ya, berisi begini. Kapan dilakukannya sembahyang jamak takdim dan jamak takhir, dan bagaimanakah niatnya? Kalau kita dalam perjalanan, misalnya kita berangkat pada waktu zuhur, akan sampai nanti di tempat yang kita tuju itu, entah naik kapal terbang, entah naik mobil, entah apa, habis maghrib baru kan sampai di sana. Kita jamak takdim dulu. Kita sembahyangkan zuhur dan asar. Yang nanti sesampai kita di tempat yang kita tuju, misalnya pukul waktu maghrib, itu boleh nanti maghribnya kita sembahyangkan takhir disatukan dengan isya. Itulah pertemuan antara jamak takhir dengan jamak takdim. Kalau waktu asar disembahyangkan lebih dulu pada waktu zuhur, itu namanya takdim. Sebaliknya kalau waktu zuhur itu disembahyangkan di waktu asar, atau maghrib disembahyangkan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Mengenai niatnya Bu? Ya, niatnya begitu. Saya sengaja tidak usah pakai ustalinya lagi, dengan niatan saja sudah boleh. Saya sekarang misalnya kita dalam kapal terbang, hari sudah waktu maghrib,
nanti akan sampai di tempat yang kita tuju baru pukul 9. Nanti saja saya sembahyang maghrib, sesampai saya di tempat itu. Itu namanya takhir. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saudara Agus Rashid Karmani ini, Bu, berisi begini. Kalau kita sembahyang mengambil air wudhu dulu dengan niatnya, bagaimana kalau kita hendak membaca Al-Quran, mengambil wudhu dulu, apakah niatnya sama dengan kita mengambil air sembahyang itu, Bu? Ya, sama saja. Itu kalau sudah mengambil air wudhu, mengambil air sembahyang kan sama artinya itu. Jadi kalau kita sudah berwudhu itu lebih baik sekali, meskipun waktunya belum datang, kita baca Quran. Itu lebih afdal membaca Quran dengan berwudhu. Malah ada ulama yang mengatakan wajib dengan dasar la yamassuhu illal mutahharun. Tapi saya berpendapat dengan wudhu yang telah dipakai tadi, yang kita telah kerjakan, boleh kita membaca Quran lebih afdal, lebih utama. Nanti dengan wudhu itu juga sesudah kita baca Al-Quran 2 juzuk misalnya, kedengaran azan Allahu Akbar, Anda usah ambil wudhu lagi karena wudhu sudah ada. Ambil wudhu juga boleh, itu namanya memperbaru-baru wudhu. Sudah selesai, Bu, ya. Ya, terima kasih Nanda atas pertolongan membacakannya. Itu nanti lain hari tolong bacakan lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang terhormat, yang mulia. Hari Senin biasanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dikemukakan. Anak Anda diharap supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, dengan senang hati, Bu, ya. Iya. Baiklah, Bu, ya, kita mulai saja dengan pertanyaan surat yang pertama dari Saudara Wali Judin, Jalan Budi Kemuliaan nomor 13/47, Jakarta Pusat. Pertanyaannya begini, Bu, ya. Istri saya baru melahirkan, sekalipun melalui operasi besar. Alhamdulillah, ibu dan anak dalam keadaan selamat. Setelah operasi tersebut, kami disuruh untuk masuk KB demi keselamatan. Akhirnya, menstruasi tidak teratur. Kadang-kadang hampir 1 bulan. Dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Mohon penjelasan dari Buya. Yang kewajiban sembahyang itu tetap ada. Itu dapat ditaksir sendiri. Kalau yang normal, perempuan mens itu ialah 6 hari. Kalau sudah lebih dari yang 6 hari, mulai sembahyang walaupun masih berhaid.
Sebab pada waktu itu namanya itu bukan haid lagi, melainkan istihadah. Arti istihadah semacam penyakit. Jadi karena penyakit itu sebagaimana juga penyakit yang lain-lain tidak meninggalkan sembahyang, sehingga orang tertidur saja terus masih wajib sembahyang cara tidur. Jadi anak anda sendiri karena menstruasinya tidak teratur itu, ingat saja kadang-kadang hampir 1 bulan. Ya, kalau sekiranya tidak haid tentu wajib sembahyang. Kalau datang waktu haid batasnya 6 hari. Lebih dari itu sembahyang kembali. Caranya tentu mudah saja diketahui. Maaf, diambil kapas, celana kecil yang pakai kapas itu nanti insya Allah bersih, tidak akan tersinggung. Jadi kewajiban sembahyang tidak terhalang dengan adanya istihadah, yaitu darah penyakit namanya. Jadi jangan anak anda tinggalkan sembahyang. Anak anda mengatakan dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Jangan, sembahyang mesti terus lebih daripada waktu yang 6 hari itu. Ya, itulah tadi jawaban dari Buya untuk Saudara Wali Judin di Jalan Budi Kemuliaan nomor 13 /47 Jakarta Pusat. Sekarang Buya surat yang kedua dari Nyonya Setiawati, Jalan Setiabudi RT 005 RW 2 Jakarta Selatan. Iya. Begini Buya, yang pertama, bagaimana hukumnya tentang surah-surah yang kami hafal dalam huruf Latin? Iya. Apakah bacaan-bacaan dalam Al-Quran akan bisa dengan tepat dituliskan dalam huruf Latin? Dan cara membaca surah-surah tersebut kurang afdal atau kurang tepat? Apakah sholat kami selama ini sah atau tidak, Buya? Nah, di sini ada 2 hal. Sebenarnya menulis huruf Latin itu mempunyai, boleh juga, tapi mempunyai syarat, yaitu sebab huruf Latin berbeda dengan huruf Arab. Kita misalkan saja sad, huruf sad dalam huruf Arab itu biasa ditulis orang SH, sad, sadiqin. Orang yang tidak belajar bagaimana cara membaca itu, nanti dia baca ishadikin katanya. Ada saya dengar orang pidato di muka orang banyak, saudara-saudara, hadlirin dan hadlirat. Karena dia tidak belajar, disangkanya DL itu hadlir. Nahdlatul ulama katanya begitu misalnya. Nah, itu salah. Jadi bisa juga membaca huruf Latin, tapi wajib belajar betul-betul makhraj huruf itu. Cari guru, wajib. Wajib artinya anak anda sendiri Setiawati sudah tahu itu, tidak boleh diabaikan itu. Jadi misalnya di Jalan Setiabudi itu tentu ada guru-guru anak-anak yang fasih, belajarlah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam huruf Latin tidak tepat. Ihdinas siratal tidak kena. Sirat hal katanya, sirat hal. Jadi nanti yang tertulis saja dengan huruf Latin itu bisa berdosa kita nanti kalau tidak belajar itu, karena salah saja huruf sedikit sudah salah makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia tertulis cerek, cerek itu kan dapat air. Nah, jadi kalau dalam bahasa Padang nanti C-nya itu itu ditulis dengan I, lain dia. Ya, lain dia. Jadi celah, betul atau tidak? Begitu ya. Jadi kesimpulannya, hendaklah anda mencari lagi guru. Untung-untung dengan berguru tadi dapat membaca yang asli huruf Arabnya. Nah, jadi kita hidup ini di dunia tidak boleh berhenti-henti berguru. Saya sendiri yang 70 tahun umur sekarang masih berguru saja, tidak berhenti-henti. Iya, Bu ya. Iya. Masih pertanyaan Nyonya Setiawati, Bu ya. Iya. Yang kedua, apakah setiap kami mengerjakan sholat harus hafal arti atau makna dari surah-surah yang kami baca, Buya? Dan bagaimana seandainya kami tidak tahu artinya? Mohon penjelasan.
tujuan kita tentu hendaknya kita mengerti apa yang kita baca itu. Kita masih hidup toh, tidak boleh berhenti belajar. Apatah lagi sekarang Quran yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia sudah ada. Al-Fatihah dan lain-lain itu ada sekarang, dibaca orang, disiar ke orang di mana-mana. Jadi kalau sekiranya belum tahu, ya apa boleh buat, kita baca juga meskipun tidak tahu artinya. Tapi tidak boleh dicukupkan begitu saja. Habis sembahyang nanti cari Quran, baca lagi sampai mengerti. Selama hidup kita tidak bercerai dari mempelajari itu. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Nyonya Setiawati. Setelah membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama sampai dengan keempat, bolehkah membaca hanya satu surah saja berturut-turut tanpa ganti-ganti? Mohon penjelasan dari Buya. Sama juga dengan jawaban Buya yang tadi. Kalau sekiranya baru dapatnya cuma satu surat saja, ya itulah dibaca, tapi jangan dicukupkan begitu saja. Misalnya dapat hari ini Qul huwallahu ahad, besok belajar lagi Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Itu cuma 3 ayat pendek kan, sudah dapat belajar lagi, nanti dibawa sembahyang. InsyaAllah dalam misalnya 6 bulan anak anda sudah bisa membaca agak 10-20 ayat nanti. Nanti ditambah lama-lama anak anda Setiawati pandai mengaji Quran nanti. Jadi jangan dicukupkan begitu saja. Belajar terus. Train. Ya enggak? Iya, betul. Itulah jawaban untuk Nyonya Setiawati di Jalan Setiabudi RT 5 RW 2 Jakarta Selatan. Nama Setiawati, tinggal Setiabudi. Jadi orangnya setia juga. Setia juga dan berbudi juga insyaallah. Insyaallah ya. Sekarang surat yang ketiga dari saudara Ahmad Saidi R di Pasiraman Aji Barang Purwokerto. Agak jauh nih ya, Jawa Tengah ini ya. Pertanyaannya begini Buya. Ada 2 orang A dan B yang bertetangga. Benar. Masing-masing mempunyai anak kecil yang sedang disusui. Sedangkan anak A wanita, anak B putra. Antara A dan B sering bepergian, barangkali ini ibunya ya. Iya. Dan anak itu ditinggal di rumah. Karena anak itu lama ditinggal, lalu menangis ingin menetek. Karena rasa kasihan dari ibu yang dititipi anak itu, lalu anak itu disusui oleh ibu yang dititipi anak itu. Iya. Apakah kedua anak itu langsung menjadi saudara satu susuan? Bolehkah atau tidak kedua anak itu menikah nantinya? Mohon penjelasan. Ya, insyaallah saya jelaskan di sini. Itulah yang bernama saudara sepersusuan. Dia sudah menjadi muhrim. Dia tidak boleh lagi kawin. Anak wanita A, wanita A dan anak wanita B, putra kan begitu katanya, laki-laki dan perempuan. Itu di dalam Al-Quran, wa akhawatukum minar radha'ah, saudara kamu dari sepersusuan katanya. Ibunya sudah jadi ibu, tidak boleh lagi dikawininya. Jadi konsekuensinya kalau berwudu itu tidak batal wudunya bersentuh. Sudah muhrim namanya, sudah mahram itu. Jadi apatah lagi sebagaimana pertanyaan anak ini ada khilaf ya. Kata setengah ulama kalau cuma sekali saja tidak apa. Tapi ini saya lihat pertanyaannya kan sering bepergian ya. Jadi sering disusukan. Kalau yang satu bepergian, ibunya tinggal, anak yang si putra dibawa kepada ibu si putri. Nanti kalau yang ibu si putri yang ke pasar, anak si putri dibawa kepada ibu si putra. Sudah begitu saja. Orang itu sudah jadi bersaudara itu. Sudah saudara dalam persusuan namanya. Jadi dia sudah seperti mahram. Dia tidak boleh lagi kawin. Dia sudah membela sebagai saudara kandung itu. Cuma obahnya tentang warasah, artinya
pembagian pusaka tidak, cuma itu saja yang dia tidak boleh kawin lagi. Oh iya. Semoga saja Saudara Ahmad Saidi R di Pasiraman Aji Barang Purwokerto puas dengan jawaban Buya tadi. Sekarang Buya, surat yang keempat dari Saudara Iskandar Dahlan, Jalan Bang 5 nomor 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Pertanyaannya begini. Yang dinamakan makhluk halus itu malaikat, setan. Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat, tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain, seperti kemasukan roh, Buya. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak Anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Setan memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Itu tidak ada dalam Quran. Ada disebutkan tentang roh, seperti kemasukan roh. Dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu urusan roh. Saya tidak tahu. Qulir ruh min amri, katakan jawaban olehmu hai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu, ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan ilmunya tentang roh itu cuma sedikit. Itu tergantung kepada Tuhan. Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa? Coba anak Anda Iskandar Dahlan, kita sekarang zaman modern. Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit. Sedangkan dalam buka toko bisa membuat double bookholding. Ya, yang untuk penjual lain, untuk pembeli lain, untuk yang diketahui pemerintah lain, untuk yang sebenarnya lain. Sedangkan buku yang terang, apalagi buku gelap begini, ada roh, ada malaikat, itu kan hal gaib semua. Jadi cara mengobati ini dengan pergunakan firman hadis dan lain-lain sebagainya, itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun-dukun mengatakan dia ini orang dapat dipanggil orang ini sakit, ya kena bahasa Jawanya nuju wong apa dituju orang katanya. Juga di Padang juga ada perkataan nanti diadakan ramalannya orang itu di sebelah timur tingginya begini, begitu baca ayat lagi, baca Quran lagi. Itu apa betul yang begitu? Itu kebanyakan sugesti saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi, dibikin sugesti sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Cari daun ini, daun itu, kumpai cikarok tewas dingin, baca ini, baca itu. Tapi bayar lebih dulu. Jadi lebih baik kalau penyakit apa? Penyakit jasmani, bawa ke dokter, itu yang baik. Penyakit rohani, bawa berdoa kepada Allah. Jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu. Ada roh, itu nanti ada di kamar, di luarnya dukun, di dalam kamarnya katanya ada suara-suara, dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam. Banyak itu cerita-cerita yang begitu. Jadi kita di zaman sebagai sekarang, yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak usah lagi kita memakai yang begitu. Kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu. Dengan orang yang berobat itu sendiri, kalau jiwanya kuat, dia meminta kepada Allah Ta'ala. Dia sembahyang yang khusyuk. Habis sembahyang dia meminta, dia sugesti dirinya sendiri, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saban pagi dia bilang saya sudah sembuh, lama-lama dia jadi sembuh. Ini penting, ini bertali juga ini dengan tauhid.
kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mengharapkan yang seperti tadi itu. Jadi kalau kita berharap sendiri kepada Allah gitu ya, Bu ya. Tidak usah melalui perantaraan orang yang kemasukan roh itu tadi. Iya, yang katanya kemasukan roh ya, Bu ya. Sekarang yang kedua dari Saudara Iskandar Dahlan, pertanyaannya adalah, bolehkah kita memakai benda satu cincin? Memakai cincin apa? Seperti misalnya batu cincin yang dibungkus dengan kain putih, di dalamnya diisi dengan mantra dan ayat suci Al-Quran, dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Gunanya untuk dipakai diikat di pinggang sebagai jimat supaya kita disegani orang dan untuk menjaga diri, Bu ya. Mohon penjelasan. Saya juga setuju kita menjaga diri supaya, tapi jimatnya bukan itu. Sembahyang saja taat 5 waktu. Habis sembahyang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, boleh bahasa Indonesia, peliharakan aku daripada segala bahaya, di kiriku, di kananku, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang. Apabila kita betul-betul sudah ikhlas menyembah kepada Tuhan, ini menurut keterangan Nabi sendiri, datang nur, diberikan Allah Ta'ala cahaya kepada kita, sehingga orang pun bisa segan kepada kita. Coba anak anda fikir ya, anak anda Iskandar Dahlan, seorang yang berani mengatakan jangan engkau mencuri, dia akan berani mengatakan kalau dia sendiri tidak pernah mencuri. Jangan engkau berzina, dia sendiri akan berani mengatakan begitu apabila dia memang tidak melakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan, walaupun jimatnya itu sebesar tinju ditaruhnya di dadanya, orang tidak akan segan, sebab nurnya, cahayanya itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi memakai batu cincin, benda satu cincin, ya boleh pakai cincin untuk perhiasan, tapi jangan ada katanya cincin yang dimasukkan ke dalam air di gelas itu, jadi merah air itu semua. Itu sulap saja. Nanti ada cincin virus, ada cincin zabarjat, ada cincin kepas. Oh iya, kepas. Lain-lain lagi. Ini khasiatnya begini. Apa betul? Sedangkan manusia yang memakainya mempunyai kekuatan, cincin tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Saya pernah bertemu dengan satu raja dari Sumatera, di Malaysia. Bagaimana nampak tuan, mobil saya ini bagus apa tidak? Apa jawab? Itu mobil jadi bagus karena tuanku yang punya, soal senang hati rajanya. Jadi kalau yang lain makai tidak bagus lagi. Apapun mobil yang tuanku pakai jadi bagus karena tuanku yang pakai, wah senangnya. Jadi begitu juga segala barang atau cincin, kalau kita pakai dengan sederhana, kalau kita berperangai yang baik, bagus cincin itu dilihat orang. Tapi walaupun gagah uang beribu-ribu, baru juta-juta, pakai cincin ajimat, yang betul aja. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Saudara Iskandar Dahlan ini, bagaimanakah kalau kita menyabut uban di kepala? Bagaimana maksudnya ini? Apakah ada doa-doanya barangkali? Maksudnya barangkali takut dikatakan tua. Saya kira-kira tahun 45, jadi tahun berapa, sudah 35 tahun sampai sekarang kemerdekaan ya. Waktu itu saya punya uban baru 7 helai, saya cabut. Habis saya cabut, nanti kira-kira 10 hari belakang sudah 10 helai, saya cabut lagi, nanti sudah 20 helai. Sekarang saya punya rambut, ya kurang ubannya, tapi saya punya kumis, saya punya jenggot semua sudah putih. Jadi mencabut itu lebih baik, terima apa yang diberikan Allah. Kalau umur kita sudah lanjut, itu beruban. Ada cabut juga, bagaimana mengurangi umur? Nggak bisa. Kalau kita mati muda, nah itu uban tidak ada. Kalau kita tambah tua, ini kebanyakan manusia ini, ya Allah panjang umur saya, tapi tidak mau beruban. Itu yang betul aja, nggak bisa itu. Nah jadi begitulah tentang perkara mencabut uban kepala itu, ya
Tidak apa, tapi fikirkanlah apa yang kita akibat dari perbuatan kita itu. Orang Islam berpikir yang benar, kan? Itu sudah ya. Masih ada waktu nggak, Bu ya? Boleh. Masih ada surat dari saudara Ali Umar Siddiq, iya, di Jalan Tambak 6A Jakarta. Boleh. Buya, Iya. kami mohon bertanya tentang masalah soal mungkar dan nakir dalam kubur. Teruskan saya. Semua orang yang meninggal di kubur pasti ditanya malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa imanmu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu? Serta yang lain-lain. Pertanyaannya begini, jikalau para nabi, apa juga ditanya siapa nabimu? Mohon penjelasan, Bu ya. Iya. Itu namanya sam'iyat, artinya yang kita dengar keterangannya dari nabi kita sendiri, bahwa seorang apabila dia telah mati, ketika orang akan mulai melangkah pulang, itu dia mau ditanya oleh malaikat. Benar apa yang ditanyakan, itu hadis yang sahih. Memang nama malaikat itu Munkar dan Nakir. Ditanyai, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana akidahmu, sebagaimana yang ditanyakan itu insya Allah akan tetap terjawab semua pertanyaan itu apabila kita telah melatih diri kita dari dunia ini. Yusabbitallahu al-mu'minina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman itu akan teguh pendiriannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia telah ikuti perkataannya dengan perbuatannya ketika hidupnya, lancar dia punya penjawaban nanti sampai di alam kubur. Tetapi orang yang hidupnya tidak beribadat kepada Tuhan, tidak berketentuan, walaupun dia ajar dari luar, apabila datang dua orang malaikat bertanya kepada engkau, idza ja'akal malakani, maka ditanyai siapa Tuhan, qul rabbi Allah, katakan olehmu Tuhanku Allah. Walaupun sudah diajar begitu, sedangkan di dunia diajar saban hari, tidak peduli, lantas hari itu diajar aja, kan yang betul. ya Jadi itu pertanyaan Munkar dan Nakir benar, tetapi sampai kita di dalam alam kubur, tak usah diajar dari luar, kita akan dapat menjawabnya apabila kita telah melatih diri kita waktu hidup ini. Jangan dibikin main-main agama. Ada orang tidak pernah mengerjakan agama, memandang sinis kepada agama, lantas mati, sebaru mati baca surat Yasin sama-sama di rumahnya, katanya bisa masuk surga karena orang lain baca surat Yasin. Nanti saya sudah mati, nanti dijawab lagi pertanyaan mereka, diajar lagi dari luar. Agama tidak mudah begitu. Ya. Itulah jawaban untuk Haji Ali Umar Siddiq di Jalan Tambak 6A Jakarta. Sekarang masih ada sebuah surat dari saudara Sunodo WS di Jakarta. Iya. Ini yang terakhirnya. Iya. Suratnya ini berisi dua pertanyaan, Bu. Hal melafazkan usolli atau niat dalam melaksanakan sholat. Apakah mengucapkan usolli itu adalah sebagai melakukan bid'ah? Sebab ada sabda Nabi yang artinya tiap-tiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu di neraka. Kemudian atas keterangan sabda Nabi Muhammad SAW ini, maka kami ingin mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini sangat penting bagi kami dan masyarakat Islam seluruhnya. Juga menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, hendaklah engkau berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu engkau takbir. Itu, Bu ya. Pertanyaan ini tentang usali ini, pelajaran ini, pertengkaran ulama tentang ini sudah 80 tahun. Lebih tua dari saya. Di negeri saya juga pertengkaran itu, perkara itu, usali atau tidak itu. Ada yang bilang itu bid'ah,
tidak ada asal dari Nabi, karena imamnya 4, tidak ada yang berusali. Kemudian baru diatur ada pakai usali dan lain-lain. Tapi yang lain mengatakan itu menolong, namanya mulut kepada hati. Jadi kalau dia mau berjalan, misalnya berniat mau ke pasar, dibacakan di rumah, saya sekarang mau ke pasar. Itu misalnya. Jadi saya sembahyang, sekarang mau sembahyang. Jadi begini saja. Karena sudah 80 tahun pengajian ini, bagi saudara yang bertanya barangkali baru. Jadi saya tidak akan menjawabkan ini bid'ah. Cuma ajar sajalah bagaimana berniat itu yang betul. Tidak membaca juga sah sembahyangnya. Begitu saja. Bagaimana melatih diri. Kalau mau sembahyang, Allahu Akbar. Dalam hati kita sudah ingat kita mau sembahyang. Itu dari mulai orang azan kita sudah mulai mendengar orang sembahyang. Tapi orang yang berusali itu juga sembahyangnya sah juga. Cuma ajarlah. Saya sendiri tidak pakai usali, sudah lama dari kecil. Jadi mulai sembahyang saya tidak pakai usali. Jadi kesimpulannya usali itu bukan wajib ya, Bu ya? Ya, bukan wajib ya. Yang kedua, membaca doa kunut pada waktu sembahyang subuh itu wajib atau sunnah? Dan apakah hanya dalam sembahyang subuh saja membaca doa kunut tersebut? Ini juga masalah khilafiyah yang sudah lama menjadi pertengkaran ulama-ulama. Nabi Muhammad yaqunutu taratan wa yatruku taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad berkunut, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak berkunut. Ditinggalkannya, kadang-kadang dipakainya, kadang-kadang. Tetapi ulama-ulama memandang, sebab bagaimanapun mengaji itu ya pakai ulama juga, langsung juga tidak bisa ya. Apabila di saat-saat yang penting, kunut itu bagus dipakai tiap-tiap waktu. Jadi anak-anak bisa pilih sendiri, pikir sendiri sekarang ini apakah penting pakai kunut itu. Keadaan situasi negara kita segalanya. Bagi setengah ulama dia bilang ada yang sampai tiap waktu dia kunut, ada juga yang tidak. Jadi ini jangan menghalangi bagi kemajuan persatuan kita karena pertengkaran-pertengkaran yang seperti ini. Saya sendiri kalau saya sembahyang tahajud itu banyak saya pakai kunut. Dan kalau datang saya ke satu negeri, sana orang masih banyak kunut, saya dijadikan jadi imam, saya tanya lebih dulu, tuan-tuan di sini umumnya pakai apa? Kami sini berkunut semua. Maka saya kurang sopan kalau saya ubah, tidak boleh kunut, ya. Lantas saya tidak mau, saya berdiri saja. Nanti saya pergi dari situ orang berkelahi. Jadi saya karena pengajian yang kecil membuat orang rusak, saya tidak mau yang begitu. Itulah cara saya. Yang umumnya saya banyaknya tidak berkunut. Begitu. Ya, tambahan tentang kunut ini Bu ya, saya juga ingin menanyakan apakah kunut itu harus tangannya dihadapkan, ada yang tangannya dihadapkan ke depan begitu loh Bu ya, seperti menolak. Iya, itu menolak balak gitu. Indah. Dia angkat saja berdoa. Ada juga yang turun saja tangannya ke bawah. Gitu Bu ya. Iya. Ya, saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih atas kesudian Anda dan lidahnya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.